Saya menggenggam erat sial racut nenek Ratih, mengusap benang lembutnya di antara jari seolah tekstur itu bisa memanggil rohnya kembali. Rumah duka di Jakarta Utara masih berbau bunga plastik dan semir kayu mahoni. Saya memilih duduk di kursi sudut paling jauh, memperhatikan keluarga, saya memainkan sandiwara kesedihan mereka masing-masing. Ibu Moyo menyeka mata dengan sapu tangan monogram, sesekali mengeluarkan isak tangis teatrikal yang bergema di dinding kayu. Tiap beberapa menit dia menyelinap ke kamar mandi, keluar lagi dengan maskara baru dan ponsel di tangan yang terawat sempurna. Klik pelan kameranya menangkap pose sedih di samping peti jenazah mengkilap untuk pengikut media sosialnya. Pencahayaan di sini jelek sekali, gumamnya sambil mengecek foto. Ayah Gunawan berdiri dekat pintu masuk, suaranya meninggi saat berdebat dengan pengurus duka. Biaya ini benar-benar tidak masuk akal, bentaknya sambil mengetuk layar ponsel. Pemberitahuan sahamnya terus berdengung meski dia sesekali melirik sekeliling dan menurunkan suara. Bagi ayah, kematian hanyalah gangguan tak nyaman bagi portofolio investasinya. Kakak Reza duduk menyandar di kursi seberang, kepala tertunduk ke ponsel, jempolnya menggulir tanpa henti. Cahaya aplikasi kripto memantul di kacamatanya. Sudah 20 menit dia tak mendongak, bahkan saat kerabat jauh datang menyampaikan bela sungkawa. Saya menutup mata, mengingat akhir pekan di rumah kakek nenek dulu. Aroma roti kayu manis setiap minggu pagi. Kakek Harun mengajari saya ganti oli di truk pengiriman pertamanya. Tangan beliau mantap membimbing tangan saya. Nadia, tahu cara kerja barang lebih penting daripada sekadar beli yang baru, katanya dulu. Air mata sungguhan mengalir di pipi saya. Kemudian kami berkumpul di kantor notaris Pak Ahmad Santoso. Ruangan berpanel kayu dengan rak buku hukum berjilid kulit dan aroma tembakau pipa samar. Ibu Moyo langsung mengambil kursi tengah, mengatur pose seolah sedang difoto. Ayah berdiri di belakang, tangan di sandaran kursi, mengambil posisi berkuasa. Kita bisa jual rumah pantai di Anyer secepatnya, kata ibu sambil memeriksa kuku. Pasar lagi bagus, pemandangan laut pasti laku mahal. Perahu dan truk-truk lomo juga cepat terjual, tambah ayah sambil mengangguk. Reza menyela, akhirnya mendongak dari ponsel. Saya sudah punya pembeli untuk armada truk kakek. Modal startup saya butuh dana itu. Pak Ahmad berdehem, menghentikan burung bangkai itu. Beliau melirik saya sekilas dengan ekspresi tak terpojok, lalu mengeluarkan dokumen tebal. Sebagai pelaksana wasiat almarhum Harun dan Ratih Wijaya, saya wajib membacakan kehendak terakhir mereka secara utuh. Keluarga saya maju mendekat penuh harap. Pak Ahmad menyesuaikan kacamata dan mulai membaca dengan suara tenang. Frasa hukum mengalir sampai kalimat krusial. Beliau berhenti sejenak, menarik napas, lalu melanjutkan. Saya wasiatkan seluruh harta kekayaan senilai sekitar 500 miliar kepada cucu saya, Nadia Wijaya. Keheningan yang menyusul terasa seperti sebelum badai meledak. Saya berkedip, yakin salah dengar. Ayah mengulang dengan suara rendah berbahaya. Pasti ada kesalahan. Ibu tersenyum media sosialnya lenyap. Reza bangkit tiba-tiba. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa memanipulasi mereka? Tuduhan itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Saya tidak melakukan apa-apa, suara saya tercekat. Saya tidak tahu. Pak Ahmad mengangkat tangan meminta diam, lalu menyalakan komputer. Pak Harun dan Bu Ratih sudah menduga reaksi kalian. Mereka siapkan ini. Layar berputar menunjukkan kakek dan nenek duduk di ayunan teras rumah anyar. Mereka tampak lelah tapi teguh. Kalau kalian menonton ini, berarti keputusan kami mengejutkan sebagian dari kalian, kata kakek. Suara nenek lembut melanjutkan. Gunawan, Moyo, Reza, kami dengar bagaimana kalian membicarakan kami saat pikir kami tak mendengar.
Kalian sudah rencanakan uang kami saat kami masih hidup. Tenggorokan Soyo mengeras saat kenangan membanjiri. Soyo yang sering dititip di rumah sederhana mereka, yang ternyata menyembunyikan miliaran rupiah sementara orang tua sibuk networking. Remojo Soyo membantu kakek rawat armada truk kecil yang jadi pondasi Wijaya Logistik. Nenek ajari Soyo memasak, berkebun, hidup dengan tujuan bukan pura-pura. Hanya Nadia yang mencintai kami opo adanya, bukan karena opo yang bisa kami berikan. Koto nenek, matanya berkocok-kocok. Video berakhir. Pak Ahmad menutup laptop dengan tegas. Di parkiran, ayah menyudutkan Soyo ke mobil, napasnya panas di wajah. Besok kamu serahkan kendali ke Soyo. Kamu boleh pegang 12%. Sayang, ibu muncul di sisinya, kepeduliannya palsu seperti duka. Uang sebesar ini butuh pengalaman. Kamu belum siap. Reza mengancam dari belakang. Ingat arti kesetiaan keluarga, Nadia. Ingat siapa yang selama ini mengurusmu. Soyo mencengkeram kunci sampai logamnya menyakitkan telapak tangan. Soyo butuh waktu berpikir, jawab Soyo, suara gemetar tapi tegas. Wajah ayah menggelap. Ingat siapa pemilik apartemenmu. Satu telepon saja, kamu bisa menggelandang. Mereka pergi sebagai satu front keserakahan. Soyo berdiri membeku, kunci menusuk kulit, beban rep 500 miliar dan kepercayaan kakek nenek menindih seperti beban fisik. Malam itu Soyo mondar-mandir di apartemen studio kecil, kepanikan mencengkeram dada. Semua barang Soyo muat di ruangan ini. Gaji sebagai konselor sekolah nyaris tak cukup bayar sewa. Soyo tak punya tabungan, tak punya rencana cadangan. Soyo ambruk di tempat tidur, jari masih mencengkeram sial nenek saat ketukan keras di pintu membuat Soyo terlonjak. Pemeriksaan manajemen, suara kasar memanggil. Ponsel berdering. Nomo Pak Ahmad muncul. Nadia, mereka rencana mengunci kamu keluar. Itu ilegal tapi mungkin mereka coba. Kamu harus pergi sekarang. Air mata mengaburkan pandangan saat Soyo lempar barang penting ke ransel. Tangan gemetar sampai sulit menutup resleting. Soyo tak pernah bayangkan mewarisi kekayaan justru membuat Soyo lebih rentan daripada sebelumnya. Tapi saat mengambil sial nenek dan melilit di leher, suara beliau seolah berbisik di telinga. Berdiri teguh, Nadia. Ada hal yang pantas diperjuangkan. Keesokan harinya hujan deras membasahi kaca depan saat Soyo tiba di rumah kakek nenek di Anyar, Banten. Rumah bergaya tropis besar tapi sederhana berdiri mundur dari jalan, dibalut kayu jati dan batu alam, tampak biasa saja meski lokasinya tepi pantai. Berbeda jauh dengan villa-villa modern mewah yang tumbuh di sekitarnya selama puluhan tahun. Soyo duduk di mobil, melihat tetes hujan berlomba di kaca. Jantung berdegup kencang. 24 jam lalu Soyo kabur dari apartemen dengan ransel barang seadanya. Kini Soyo akan masuk ke rumah bernilai miliaran yang entah bagaimana jadi milik Soyo. Pintu depan terbuka sebelum Soyo sampai. Pak Mulyadi berdiri di ambang, wajahnya yang sudah tua tampak khidmat. Selama 15 tahun beliau mengelola estate ini, lebih seperti keluarga daripada karyawan. Neng Nadia, suaranya agak pecah. Selamat datang di rumah. Soyo melangkah masuk, meneteskan air ke lantai kayu jati usang. Rumah berbau minyak lemon dan kayu manis, persis seperti dulu. Nenek berpesan Soyo berikan ini kalau keadaan seperti ini. Pak Mulyadi menyodorkan kunci kuningan kecil. Beliau mengantar Soyo ke ruang kerja kakek, meja antik besar mendominasi ruangan. Kunci itu pas di laci bawah, membuka buku catatan kulit usang diikat pita pudar. Beliau bilang Neng akan mengerti saat waktunya tiba. Pak Mulyadi meremas bahu Soyo sebelum meninggalkan Soyo sendirian. Soyo meringkuk di kursi bocok kakek dekat perapian, kaki diselipkan, lalu membuka jurnal.
Entry pertama pertanggal 10 tahun lalu. Gunawan datang minta pinjaman lagi. Katanya investasi pasti 3 kali lipat dalam bulan. Saat Harun ragu, dia ingatkan biaya kuliah Reza yang semakin mahal. Kami tulis ceknya. Perut saya mual. Saya balik halaman beberapa bulan kemudian. Gunawan tak pernah sebut pengembalian. Saat saya tanya, dia pura-pura lupa sudah bayar. Harun bilang biarkan saja. Tapi pola ini yang bikin khawatir. Jari saya gemetar saat membalik halaman demi halaman. Ibu Moyo bawa desainer ubah rumah hari ini. Mereka ukur ruangan, foto-foto sambil bilang semuanya tampak tua. Nanti saya tangkap dia foto peralatan perak milik ibu mertua Harun. Dia kaget saat melihat saya, bilang cuma cari inspirasi dekorasi pesta ulang tahun. Pintu berderit. Bu Juni, pembantu selama 20 tahun, masuk dengan nampan teh. Matanya merah. Neng baca jurnal Bu Ratih. Bukan pertanyaan. Apakah Mbak tahu semua ini? Saya tunjuk halaman terbuka. Bu Juni letakkan nampan. Saya juga catat sendiri. Bu Ratih minta. Beliau keluar sebentar, kembali bawa kotak arsip bankir. Dokumen keuangan. Perjanjian pinjaman ayah yang tak pernah dibayar. Proposal startup Kak Reza. Semua macet. Beliau letakkan map tebal di atas. Ini salinan dokumen transfer properti yang ibu coba paksa Bu Ratih tanda tangani 3 bulan sebelum wafat. Katanya rencana wasiat baru dari penasihat mereka. Saya bentangkan kertas di meja. Ribuan juta rupiah mengalir ke bisnis gagal ayah. Permintaan modal Kak Reza yang tak pernah berhasil. Upaya ibu pindah kepemilikan diam-diam sebelum meninggal. Mereka menguras habis selama bertahun-tahun, bisik saya. Yo, Bu Juni mengiyakan. Kakek selalu ingin percaya yang terbaik podo anaknya. Nenek lebih jernih melihatnya. Saya temukan entry Natal 2 tahun lalu. Reza mabuk terlalu banyak dimakan malam. Saat pikir kami sudah tidur, saya dengar dia bilang ke Gunawan, begitu orang tua mati, kita sudah mapan seumur hidup. Gunawan tertawa. Cucunya tertawa soal kematian kami. Tenggorokan saya tercekat. Saya ingat Natal itu saya kerja shift gando demi beli tiket kereta pulang. Ibu komplain suea terlusuh saya sementara Reza pamer jam tangan desainer baru. Bel berbunyi. Bu Juni lihat jam. Itu Pak Markus dan Bu Evi. Pak Markus masuk dulu, bawa map kulit, wajah biasanya tenang kini tegang. Sebagai penasihat keuangan kakek selama 20 tahun, beliau satu-satunya yang benar-benar tahu luasnya kekayaan. Neng Nadia, katanya sambil genggam tangan saya. Saya bawa portofolio lengkap. Neng harus paham opo yang sedang neng lindungi. Bu Evi menyusul, rambut peraknya disanggul ketat. Mitra bisnis kakek di Twijaya Logistik selama 30 tahun. Beliau bawa tumpukan dokumen perusahaan. Karyawan Twijaya lapor odo tamu aneh tanya rute pengiriman dan kontrak klien. Katanya tanpa basa-basi. Odo yang menggali. Pak Ahmad datang terakhir, dokumen hukum di bawah lengan. Saya sudah siapkan langkah perlindungan awal. Kita harus cepat. Mereka berkumpul di meja makan, membentuk lingkaran pelindung yang tak pernah saya duga butuh. Masing-masing bawa potongan puzzle, mengungkap kerajaan yang kakek nenek bangun dan bagaimana keluarga saya sistematis berusaha meruntuhkannya. Ponsel saya bergetar. Suara ayah memenuhi speaker saat saya putar pesan suara. Kamu tak tahu apa yang kamu hadapi, Nadia. Ini masih bisa berakhir bahagia semua, atau jadi sangat buruk. Pilihanmu. Saat kami menyusun strategi, bel berbunyi lagi. Kurir antar amplop coklat tanpa alamat pengirim. Di dalamnya foto masa kecil saya dengan wajah dicoret spidol merah.
Ini semakin cepat eskalasi, kata Pak Ahmad sambil masukkan foto ke kantong bukti. Karyawan Twijaya lapor tamu aneh. Kakakmu mulai posting soal ketidakstabilan mentalmu di medsos. Ibumu telepon tempat kerjamu dengan isu keluarga. Tangan saya gemetar saat letakkan cangkir teh. Opo yang kita lakukan? Ajukan perintah perlindungan darurat, kata Pak Ahmad sambil keluarkan dokumen siap. Bukti sangat kuat. Hakim akan setujui langsung. Odo lagi, kata bujuni. Nenek siapan pondok kecil di puncak Bogor dalam terus terpisah. Bukan bagian estate utama. Tempat aman kalau neng butuh. Soyo ingat murid-murid soyo, anak-anak yang mengandalkan kehadiran soyo setiap hari. Soyo harus ambil cuti dari sekolah. Beban semuanya tiba-tiba menimpa. Soyo berjalan ke taman nenek yang berkilau basah hujan. Mawarnya akan mekar sebentar lagi tanpa beliau melihat. Soyo tak pernah ingin uang mereka, bisik Soyo ke tanah basah. Soyo hanya ingin mereka. Tapi saat menoleh ke rumah tempat sekutu tak terduga menunggu, Soyo sadar kakek dan nenek beri Soyo lebih dari uang. Mereka beri kebenaran dan orang-orang yang akan bantu Soyo lindungi. 3 hari tinggal di rumah baru lomo Soyo. Kopi pagi jadi dingin saat Soyo tatap koran. Judul besarnya menyolo, keluarga gugat warisan mencurigakan. Tangan Soyo gemetar saat baca kutipan sumber keluarga tak bernama, yang klaim nenek Ratih tak waras di bulan-bulan terakhir. Mereka benar-benar lakukan ini, bisik Soyo ke dapur kosong. Ponsel bergetar, pesan dari Pak Ahmad. Gunawan ajukan petisi darurat ke pengadilan. Klaim Bu Ratih tak kompeten saat tanda tangan wasiat. Telepon Soyo. Sebelum Soyo hubungi, notifikasi muncul. Wajah Ibu Moyo tersenyum di layar. Screenshot acara pagi lokal di mana beliau usap air mata teatrikal sambil cerita kekhawatiran eksploitasi lansia. Caption, putri sedih bicara dugaan penyalahgunaan orang tua. Dinding rumah kakek nenek, rumah Soyo sekarang, terasa menekan. Soyo letakkan ponsel, tarik napas dalam seperti yang Soyo ajarkan podo murid-murid saat cemas meluap. Pak Mulyadi ketuk pelan sebelum masuk. Neng Nadia, lihat ini. Beliau sodorkan tablet, buka halaman media sosial yang Reso buat semalam. Keadilan untuk Legaji Wijoyo. Sudah 400 pengikut. Orang-orang yang Soyo kenal seumur hidup komentar soal kekhawatiran mereka. Twijaya Logistik telepon, tambah Pak Mulyadi, wajahnya khidmat. 3 klien terima surat anonim pertanyakan stabilitas perusahaan. Mereka serang dari segala arah. Suara Soyo terdengar jauh. Kakek sudah antisipasi ini. Pak Mulyadi tunjuk ruang kerja. Mungkin saatnya neng lihat jurnal bisnis beliau. Di ruang kerja berpanel kayu jati yang masih wangi tembakau pipo kakek, Soyo buka jurnal kulit tahun 1987, saat Twijaya Logistik hampir bangkrut di resesi. Tulisan rapi kakek memenuhi halaman. Ban ketiga tolak pinjaman hari ini. Ratih bilang jual rumah Sojo. Soyo tak mau risiko rumah kita. Saat semua bilang kamu gagal, saat itulah kamu temukan tulang punggungmu. Besok Soyo bicara dengan supir soal pengaturan gaji sementara, sampai kita lewati ini. Soyo sentuh halaman, rasakan lekukan peno beliau puluhan tahun lalu. Koto-koto kabur karena air mata. Odo lagi, koto Pak Mulyadi, buka laci meja nenek. Beliau keluarkan us kecil. Bu Ratih pasang kamera pengawas tahun lalu. Tak pernah bilang orang tua. Di komputer kakek, Soyo tonton rekaman hari pemakaman. Ayah dan Reso bergerak sistematis keliling ruangan, cek harga di ponsel, bungkus barang kecil di jas sebelum pergi. Ibu foto perak dan barang antik, usap air mata palsu di antara jepretan. Mereka mencuri, bisik Soyo sambil pura-pura berduka. Nenek tahu. Beliau catat semua. Sistem keamanan berbunyi,
memotong kami. Pak Mulyadi cep ponsel. Mereka di gerbang, semuanya. Jantung saya berdegup kencang saat saya ke jendela depan. 3 mobil idle di luar gerbang besi tempo. Mercedes ayah, Range Rover ibu, Tesla Reza. Harus saya telepon Pak Ahmad, tanya Pak Mulyadi. Saya tegakkan bahu, ingat koto kakek. Temukan tulang punggungmu. Tidak, saya tangani sendiri. Interkom berderak. Suara ayah profesional dan memerintah. Nadia, buka gerbang. Kami datang ambil barang pusaka keluarga yang seharusnya milik semua. Saya tekan tombol speaker. Saya temui kalian di tangga depan. Matahari siang menyengat saat saya berdiri sendirian di undakan batu kapur lebar. Gerbang terbuka otomatis. Saya ingin saksi untuk apapun yang terjadi selanjutnya. Ayah maju dulu, tas kerja di tangan, ekspresi terkendali tapi moto penuh perhitungan. Ibu menyusul, kamera siap di tangan, pakai gaun hitam anggun, Reza agak di belakang, bahu membungkuk. Ini sudah cukup jauh, koto ayah, suaranya seperti di ruang rapat. Kami datang ambil peralatan perak nenek buyut dan lampu Tiffany dulu. Barang itu secara khusus tercantum dalam wasiat sebagai bagian warisan saya. Jawab saya, suara lebih mantap daripada perasaan. Wasiat yang kami gugat, selo ibu, kepedulian palsunya luntur. Sayang, kamu kelewat batas. Biar kami bantu kelola sampai pengadilan selesai. Reza tiba-tiba maju, coba lewati saya naik tangga. Saya ambil barang di kamar lomo saya sojo. Dia membeku saat lampu berkedip dan dengung rendah memenuhi udara. Sistem keamanan baru yang Pak Ahmad pasang aktif. Lampu indikator merah berkedip di perimeter. Langkah pencegahan pelanggaran, jelas saya pelan. Properti sekarang dipantau banyak kamera yang streaming ke server aman. Ibu terkesiap dramatis, pegang dodo lalu perlahan ambruk ke rumput terawat. Anakku sendiri. Perlakukan keluarga seperti penjahat. Kerikil berderak saat tamu baru datang. Pak Mulyadi mendekat dari samping rumah bawa map kulit. Neng Nadia, saya bawa inventaris lengkap barang rumah seperti neng minta lengkap dengan dokumen asli. Bu Juni muncul selanjutnya, rambut abu-abu rapi disanggul. Saya saksikan mereka ambil barang setelah pemakaman, umumnya keras. Saya sudah beri pernyataan sumpah ke Pak Ahmad. Sedan perak berhenti di belakang mobil keluarga. Bu Evi turun, diikuti 5 karyawan senior Wijaya Logistik pakai polo perusahaan. Kami datang beri dukungan, kata Bu Evi jelas. Harun dan Ratih bangun perusahaan ini dengan integritas. Kami berdiri di belakang wasiat mereka. Pak Ahmad meluncur berhenti. Beliau keluar dengan map kulit. Waktu pas sekali. Saya baru mau update Nadia soal perintah penahanan, tapi karena kalian semua di sini, saya bisa layani surat ini langsung. Wajah ayah memerah saat Pak Ahmad mendekat dengan dokumen. Ibu masih tergeletak di rumput, pingsan teatrikalnya terlupakan saat lihat kerumunan penonton dengan perhitungan di moto. Dari jalan, sekelompok orang berkumpul, tetangga, teman kakek nenek yang menonton diam, memberi kekuatan yang tak saya sadari saya miliki. Saya maju. Ini berakhir hari ini. Suara saya menggema di halaman yang tiba-tiba sunyi. Setiap kota di sini direkam. Setiap tindakan difilmkan. Kalian sudah tunjukkan siapa kalian sebenarnya, dan sekarang orang lain juga lihat. Mobil berita melambat di gerbang properti, logo terlihat jelas. Siapa yang panggil media, bentak ayah, ketenangannya retak. Kami, teriak Bu Henderson dari seberang jalan, melambai ponsel. Pengawas lingkungan. Kami jogo sesomo. Untuk pertama kali sejak nenek wafat, saya lihat ketakutan sungguhan di moto ayah. Beliau lirik kerumunan, kamera, dokumen di tangan Pak Ahmad. Ini belum selesai, gumamnya, tapi sudah mundur ke mobil.
Ibu ajaib pulih dari pingsan, buru-buru ikut dengan satu lirik khawatir ke mobil berita. Reza ragu, tatap saya langsung pertama kali. Sesuatu tak terbocor lewat di wajahnya sebelum ikut orang tua. Malam itu saya berdiri sendirian di kamar kakek nenek, tak tersentuh sejak mereka pergi. Keranjang rajut nenek di samping kursi boco, jarum menonjol dari sial biru belum selesai. Kacamata boco kakek dinakas, terlipat rapi di samping novel misteri setengah diboco. Kesedihan yang saya tahan akhirnya menghantam. Saya ambruk di tepi tempat tidur, genggam jarum rajut nenek. Saya tak tahu apakah saya bisa jadi seperti yang mereka percaya, bisik saya ke kekosongan. Fajar menemukan saya masih di sono, lihat cahaya menyusup pelan lewat tirai rendo. Nenek buat dirinya sendiri. Sesuatu menetap di dodo. Bukan damai persis, tapi tekat. Pagi itu tim berkumpul di ruang kerja kakek. Pak Ahmad dengan map hukum, Pak Markus dengan proyeksi keuangan, Bu Evi dengan laporan operasi perusahaan. Saya duduk di kursi kakek di ujung meja. Tak lagi merasa seperti penipu. Kita butuh rencana komprehensif, saya bilang. Bukan hanya bertahan dari serangan mereka, tapi bangun sesuatu yang berkelanjutan. Saya siapkan injunksi terhadap pelecehan hukum lebih lanjut. Pak Ahmad mulai, geser dokumen di meja mengkilap. Pak Markus ketuk tablet. Saya amankan rekening dan investasi dengan protokol verifikasi tambahan. Rapat karyawan Twijaya berjalan baik, lapor Bu Evi. Begitu mereka paham komitmen mempertahankan operasi dan lapangan kerja, semangat stabil. Kita bukan hanya bertahan, saya koto, menggema suara teguh kakek diingatan. Kita membangun. Ketukan lembut mengganggu. Bu Juni masuk, bawa kotak kardus berdebu. Ditemukan di gudang loteng. Saya pikir neng harus lihat. Label kotak tulisan rapi nenek, kalau Gunawan. Di dalam tergeletak bahan-bahan terorganisir rapi puluhan tahun, surat, rekaman percakapan, catatan keuangan, bertanggal dan dikatalog dengan presisi khas nenek. Di dasar, dibungkus kertas bebas asam, ada buku kecil berjilid kulit. Napas saya tertahan saat angkat pelan. Ini yang saya pikirkan, bisik saya. Bu Juni mengangguk, matanya tahu. Bu Ratih bilang neng akan mengenali saat waktunya. Saya pegang buku besar asli kakek tahun 1962, dokumen pendirian Twijaya Logistik, berisi kerangka hukum yang hampir mustahil digugat wasiat. Rapat bubar dengan tekad baru. Untuk pertama kali sejak pemwarisan, saya tak hanya rasakan tulang punggung kakek, tapi punya sendiri. Seminggu kemudian saya siap pertahankan opo yang secara hukum milik saya dan lindungi legaji kakek nenek. Saya duduk di meja kayu jati antik kakek, jari usap pinggir usang tempat tangan beliau istirahat puluhan tahun. Kursi kulit masih simpan lekuk tubuh beliau, kenangan fisik yang menghibur saat saya angkat gagang telepon untuk panggilan ke-100 hari ini. Pak Telgado, yo ini Nadia Wijaya. Terima kasih sudah terima telepon saya. Saya tegakkan postur, salurkan kepercayaan tenang kakek. Saya ingin bahas perluasan program bagi hasil lobo untuk supir Twijaya, efektif segera. Pagi berlalu dalam kabut rapat. Masing-masing potongan rencana yang kami susun. Karyawan Twijaya Logistik masuk ke ruang kerja sepanjang hari. Supir tangguh dengan tangan kapalan, staf kantor dengan moto penasaran, mekanik dengan jari bernoda oli. Masing-masing keluar dengan bahu lebih tegak, moto lebih cerah. Kakek percaya perusahaan hanya sekuat orang yang bangunnya setiap hari. Saya bilang podo kepala departemen yang berkumpul. Mulai bulan depan, setiap karyawan ikut program bagi hasil lobo yang diperluas. Asuransi kesehatan diperluas ke tanggungan. Dana pendidikan digandakan. Bu Evi bagikan brosur detail sementara, Pak Markus proyeksikan model keuangan tunjuk keberlanjutan jangka panjang. Ruangan meledak tepuk tangan tulus hangat, tak seperti tepuk tangan media sosial kosong yang ibu idamkan.
Dr. Reynolds, saya bilang nanti, ponsel di telinga sambil review penilaian kebutuhan komunitas di meja. Yayasan ingin fokus dulu beasiswa pelatihan vokasi. Kakek percaya martabat pekerjaan terampil. Pakar yayasan di ujung sono bicara excited soal timeline pelaksanaan. Saya catat di margin, lingkari area dampak terbesar. Ponsel bergetar, pesan dari Pak Ahmad. Gunawan hubungi 3 klien besar langsung, klaim kekhawatiran keluarga soal stabilitas Twijaya. Saya hembus napas pelan, rasakan ketegangan familiar di dodo. Telepon meja berdering beberapa menit kemudian. Manajer operasi Twijaya lapor ibu muncul di sekolah saya, sudutkan kepala sekolah dengan kekhawatiran soal kondisi mental saya. Kepala sekolah tak termakan, yakin beliau. Katanya, ibu kamu tampak lebih tidak stabil daripada kamu pernah. Ketukan di pintu ungkap Pak Mulyadi. Ekspresinya muram saat pegang paket tersegel. Ini diantar kurir. Tak ada alamat pengirim. Di dalam map tebal berlabel bukti manipulasi ada foto saya dengan kakek nenek dianotasi tanggal dan pertanyaan mencurigakan. Cetak email dugaan asesmen psikologis. Rekam medis dengan bagian disorot sarankan pengaruh tidak wajar saya. Saya balik halaman terakhir dan tertawa tak terduga. Mereka tak sengaja sertakan email ancaman sendiri ke nenek tahun lalu. Lengkap dengan blok tanda tangan Gunawan dan ancaman hukum saat beliau tolak transfer sertifikat properti. Mereka mulai putus asa, kata Pak Ahmad saat saya telepon. Bagus kita sudah antisipasi. Pagi berikutnya fajar cerah sejuk saat saya siap untuk makan siang kamar dagang. Ayah rencanakan momen ini berminggu-minggu. Menurut sumber kami, konfrontasi publik di mono saya dipaksa bela diri di kalangan elite bisnis anyar. Siap, tanya Bu Evi saat kami masuk parkiran klub Negoro. Pak Markus rapikan dasi. Ingat, tetap tenang apapun terjadi. Kita punya ini. Ruang banguet sunyi saat kami masuk. Wajah Gunawan gelap saat lihat kami, tubuh tegang seperti predator siap terjang. Saya rasakan puluhan moto ikuti langkah kami ke meja reservasi. Baru duduk, ayah mendekat, suaranya diatur untuk terdengar. Ini dia. Gadis yang hancurkan legaji keluarga. Harun pasti malu opo yang kamu lakukan ke Twijaya Logistik. Sebelum saya jawab, Presiden Kamar Dagang Pak Jad Wilson berdiri, ketuk gelas air. Sebenarnya, Gunawan, kami hari ini beri penghargaan Twijaya Logistik atas 40 tahun integritas bisnis dan pelayanan masyarakat. Harun Wijaya dirikan penghargaan ini, dan kami bangga serahkan ke penerus pilihannya. Ruangan meledak tepuk tangan saat Pak Jad isyarat saya ke podium. Kaki saya terasa kayu saat bangkit, sadar betul wajah ayah memerah dan senyum beku ibu. Kakek nenek bangun Twijaya Logistik di 2 pondasi. Saya bilang terima piala kristal. Keunggulan pelayanan dan investasi di manusia. Legaji mereka tak diukur uang, tapi nyawa yang ditingkatkan. Tepuk tangan berdiri menyapu saya seperti gelombang. Mantan supir cerita kakek bantu mereka lewati masa sulit. Direktur Amal puji kedermawanan diam nenek. Presiden Perguruan Tinggi umumkan program beasiswa vokasi baru didanai Yayasan Wijaya. Kemudian rilis pers Pak Ahmad soal perlindungan karyawan Twijaya jadi berita malam bersama pernyataan Bu Juni dan Pak Mulyadi tentang perlakuan orang tua soyoke kakek nenek di tahun-tahun terakhir. Efeknya merembes ke kota seperti batu di air tenang. Rekan bisnis ayah minta jarak. Lingkaran sosial ibu keluarkan beliau dari golo amal. Investor startup Rezo mundur setelah tahu pola manipulasi keuangan. Dewan Klub Negoro tinjau keanggotaan mereka. Saya tolak setiap permintaan wawancara, setiap kesempatan kritik mereka di publik. Kami fokus bangun, bukan robohkan. Saya bilang Pak Mulyadi saat beliau bawa undangan terbaru dari acara pagi. Retak pertama muncul 3 malam kemudian. Ponsel berdering jam pukul 23.36.
Nodo dering ibu. Nadia, beliau isak, suara tebal seolah emosi sungguhan. Ini bukan yang saya inginkan. Kamu harus percaya. Saya diam, biarkan keheningan meregang. Ayahmu, beliau mulai lalu berhenti. Saya tak pernah maksud sampai sejauh ini. Retak kedua lewat pesan Reso pagi berikutnya. Ayah mulai gila. Saya tak tahu soal pinjaman atas nama saya. Bisa kita bicara? Hanya kita. Pengacara Gunawan telepon Pak Ahmad hari berikutnya, minta pertemuan tanpa Gunawan. Mereka mulai hancur, Pak Ahmad bilang setelahnya. Front bersatu mereka retak. Malam itu saya duduk di ayunan teras tempat kakek nenek habiskan malam-malam. Jurnal terbuka di pangkuan. Pena melayang di halaman kosong sebelum akhirnya menyentuh. Kemenangan terasa hampa saat melawan keluarga. Tapi alternatifnya opo? Menyerah legaji yang mereka percayakan. Biarkan eksploitasi yang mereka lawan. Angin bawa aroma mawar nenek yang ditanam puluhan tahun lalu, tapi masih mekar setia tiap tahun. Berdiri teguh tak selalu terasa kemenangan, tapi kadang itu satu-satunya cara hormati yang paling penting. Seminggu kemudian saya telepon orang tua untuk konfrontasi akhir. Saya letakkan jam saku antik Harun di meja konferensi mengkilap, penjaga waktu bisu untuk pertarungan hari ini. Jam dinding foyer berdentang pukul 10 saat pintu mobil dibanting di luar. Mereka datang. Siap, tanya Pak Ahmad, rapikan dasi. Saya angguk, usap sial nenek di jari. Siap yang bisa. Pak Mulyadi buka pintu depan, wajah profesional netral saat antar keluarga, saya ke rumah, yang mereka coba rampas saat kakek nenek masih hangat dikubur. Ayah maju dulu, kepercayaan goyah hanya saat lihat Hakim Elo Charter di meja. Ibu menyusul, senyum kamera beku saat lihat Daniel, mantan kepala polisi dan teman memancing kakek, berdiri dekat jendela. Ini opo, tuntut ayah, berhenti mendadak. Kami sepakat pertemuan keluarga, bukan pengadilan umum. Kami sepakat mediasi, saya koreksi. Ini mediator yang saya pilih. Reso menyelinap terakhir, moto bergerak antara orang tua dan saya, tarik kerah. Sejenak moto kami bertemu dan rasa malu lewat di wajahnya. Ibu meluncur ke saya, lengan terbuka. Sayang, pasti kita bisa bicara pribadi dulu. Urusan keluarga harus di dalam keluarga. Urusan keluarga harus libatkan keluarga sungguhan. Saya potong, suara lebih mantap daripada jantung berdegup. Silakan duduk. Wajah ayah gelap jadi merah bahaya. Saya tolak ikut sirkus ini. Kosongkan ruangan atau kami pergi. Kita lanjut dengan transparansi atau tidak sama sekali. Saya koto, isyarat kursi. Pilihan kalian. Setelah standoff tegang, mereka duduk. Pak Ahmad geser map di depan masing-masing dengan presisi. Ejibit O, umumnya sambil ketuk laptop. Layar terdinding menyolo dengan rekaman pengawas. Rumah Harun dan Ratih Wijoyo. Malam setelah pemakaman. Video tunjuk ayah dan Reso muat lukisan kesuf ayah di gelap malam. Ibu terlihat bungkus lilin perak hati-hati di sialnya. Rejo gelisah. Tangan ibu ke tenggorokan. Barang pusaka keluarga yang kami amankan, koto ayah enteng, tapi suara tak meyakinkan. EJPT. Pak Ahmad klik lanjut. Catatan keuangan muncul, masing-masing sorot pinjaman tak dibayar ke bisnis gagal ayah total lebih 4 miliar. EJPT. Pak Ahmad lanjut metodis tiap bukti menghancurkan. Upaya ibu transfer sertifikat properti saat nenek dirawat. Rantai investasi startup Rezo yang macet. Rekaman percakapan telepon rencana bagi aset sebelum kakek bahkan wafat. Dengan tiap pengungkapan, amarah ayah tampak membesar. Nukal putih di pinggir map. Persona korban ibu runtuh. Maskara luntur di pipi. Rezo tatap meja,
bahu membungkuk. Hakim Char tercatat tanpa ekspresi. Daniel geser lebih dekat ke ayah saat napasnya cepat bahaya. Akhirnya Pak Ahmad buka jurnal kulit nenek. Dalam Koto Ratih Wijaya sendiri, tanggal 14 Juni tahun lalu, Gunawan minta lagi 100 juta hari ini. Saat saya ingatkan pinjaman sebelumnya tak dibayar, dia sarankan kami tak ingin resa tahu soal urusan keluarga tertentu. Saya kenali ancaman itu. Harun dan saya putuskan Nadia satu-satunya harapan kami lestarikan opo yang kami bangun. Ruangan sunyi kecuali Isa ibu pelan. Kamu manipulasi mereka, tuduh ayah, suara gemetar amarah. Kamu balik mereka lawan kami. Tidak, jawab saya, ketenangan mengejutkan bahkan saya. Tindakan kalian sendiri yang bicara. Saya geser dokumen maju. Ini tawaran saya. Dono terus kecil untuk masing-masing kalian dengan syarat kembalikan semua barang yang diambil dari rumah ini dan hentikan semua upaya komunikasi dengan saya atau siapapun terkait Wijaya Logistik atau Yayasan Wijaya. Ayah tertawa pahit. Atau opo? Atau saya tuntut pidana pencurian, penyalahgunaan lansia, dan percobaan penipuan, jawab saya. Semua terdokumentasi rangkap 3 dan disaksikan hakim aktif plus mantan kepala polisi. Kalian balik semua lawan kami, ledak ayah, tinju menghantam meja. Tidak, ayah, saya koto, tatap moto langsung. Tindakan kalian sendiri yang lakukan itu semua. Jam dinding berdetak keras di keheningan berikut. 10 menit berlalu sebelum ayah rebut peno yang Pak Ahmad tawarkan. Gesekan tanda tangan terasa seperti tutup buku. Saat mereka pergi, Reza ragu di ambang pintu, tatap ke belakang dengan ekspresi tak bisa saya baca. Sejenak saya pikir dia mungkin tinggal. Mungkin pilih berbeda. Lalu ayah bentak namanya dan dia ikut keluar. Saat pintu tutup, saya hembus napas gemetar. Pak Ahmad remas bahu saya. Hakim Char terangguk setuju. Wajah Daniel yang sudah tua tersenyum. Harun pasti bangga, katanya pelan. Berdiri teguh bukan soal suara paling keras di ruangan. Tapi tahu kapan cukup sudah cukup. Saya sentuh sial nenek yang masih melilit leher. Saya tak pernah ingin uang mereka, bisik saya. Saya hanya ingin jadi keluarga. Saya tahu, kata Pak Ahmad. Itu persis kenapa kakek nenek percayakan segalanya podo neng. Di luar, mesin mobil hidup, pintu dibanting, mereka pergi, dan sesuatu dalam diri saya tahu ini terakhir kali. Saya sekarang adalah legaji kakek nenek. Bukan uang mereka, tapi nilai mereka, dan batas yang sekali dipasang tak boleh dilanggar lagi. 6 bulan setelah konfrontasi akhir, saya masih tiba di sekolah pukul 7.30. Kantor konseling saya, tempat suci telinga pendengar dan nasihat teguh. Pelat nama kuningan Nadia Wijaya, konselor siswa tetap jabatan paling saya banggakan, meski dokumen terus sebut eksekutif dan penerima warisan. Pagi ini clipping kecil dari halaman bisnis tergeletak di meja. Wijaya Logistik umumkan lobo rekor di bawah model kepemilikan karyawan baru. Truk Harun masih menggemuruh lewat kota, tapi kini 68 supir punya saham di masa depan mereka. Bu Nadia, asisten saya kepala di pintu. Tamu yayasan neng sudah datang. Yayasan Lestari dan Harun Wijaya odo di kertas dan rep 12 miliar dono alokasi hati-hati. Tapi hari ini tandai sesuatu lebih nyoto. Penerima beasiswa pertama kami. 5 siswa tunggu gugup di ruang konferensi, genggam paket penerimaan. Moto mereka melebar saat saya jelaskan coro dono pelatihan vokasi bekerja. Kuliah penuh, uang saku hidup, dan magang terjamin. Kakek nenek percaya bangun hal yang abadi, saya bilang. Kini kalian bagian legaji itu. Nanti saya nyetir jalan familiar ke rumah pantai. Properti terasa berbeda sekarang, lebih ringan seolah beban rahasia terangkat.
Saya parkir di samping sedan masuk akal Bu Evi dan Volvo tua Pak Markus. Di dalam meja makan yang dulu saksikan keserakahan keluarga kini jadi pesta perayaan. Bu Juni siapkan porselen nenek sementara, Pak Mulyadi atur secatur kesayangan Harun di dekat. Ingat pertemuan pertama kita di sini? Tanya Pak Ahmad sambil bantu gelas air. Neng nyaris tak bisa bicara tanpa gemetar. Sulit percaya itu orang Somo yang tatap Gunawan di gerbang. Bu Evi tertawa. Saya usap pinggir meja, ingat. Rumah Somo, orang Somo, Nadia berbeda. Kami toas dengan sari jeruk saat Pak Markus umumkan proyek besar pertama yayasan, laboratorium pencetak tigot untuk program teknik perguruan tinggi komunitas. Ratih dan Harun pasti sangat bangga opo yang neng bangun, koto Pak Mulyadi, moto berkoco. Malam itu saya balik jurnal terapi, telusuri jalur dari serangan panik ke tujuan. Halaman latihan duko berganti resep yang Bu Juni ajarkan dari koleksi nenek. Catatan pembukaan catur favorit Harun di margin dekat bunga kering dari taman pondok. Kucing tua profesor akhirnya izinkan saya elus telinga saat ia meringkuk di kursi favorit nenek. 6 bulan lalu dia mendesis tiap saya masuk. Kemajuan datang banyak bentuk. Ponsel bergetar kode area familiar. Bisnis Gunawan akhirnya kolaps dan butuh pinjaman jembatan kecil. 3 jam kemudian Ibu Moyo email lamaran jadi anggota Dewan Yayasan. Sebelum tidur, Reso kirim pesan soal startup terbaru. Ini berbeda. Saya janji. Pola tetap sama. Jawaban saya juga. Tolakan sopan tapi tegas. Di ulang tahun ke-30 saya dikejutkan kumpul kecil di pondok. Tak ada hadiah mewah, hanya token penuh pikiran. Edisi vintage buku favorit, biji dari kebun Bu Juni, sial rajut tangan. Bu Evi angkat gelas untuk pilih keluarga berdasarkan tindakan, bukan darah. Pak Ahmad Ugdate perlindungan hukum permanen yang kini berlaku sementara, Pak Markus uraikan dampak komunitas yayasan yang tumbuh. Selasa berikutnya, siswa kelas 2 duduk di kantor saya, cerita tekanan keluarga yang gemo masa lalu saya. Mereka bilang saya berhutang, semua yang mereka lakukan untuk saya, bisiknya. Saya dengar dengan pengertian lahir dari pengalaman. Saat dia selesai, saya sodorkan paket siap, opsi terapi, sumber hukum, lembar kerja pasang batas. Nilai kamu tak diukur persetujuan mereka, saya bilang, koto yang saya butuh 6 bulan lalu. Saat matahari terbenam, saya jalan keliling properti, berhenti di kebun pohon baru ditanam. 1 pohon tiap penerima beasiswa. Bangku kecil bawa plakat sederhana, legaji hidup lewat cinta. Ratih dan Harun. Saya buka jurnal nenek ke halaman akhir kosong dan mulai tulis catatan saya sendiri. Tatap cahaya hangat lampu rumah, saya rasakan kedamaian yang uang tak pernah bisa beli. Warisan terpenting bukan di rekening bank.